Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat sore pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Luar biasa, saya Intan Aulia dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus episode hari ini. Dan kita sudah kedatangan tamu spesial hari ini, antara lain dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, juga ada dari Asosiasi Batik Kabupaten Blitar. Sebelum kita mengenalkan satu persatu narasumber yang sudah cantik-cantik di sebelah saya ini, pemirsa, saya punya video menarik tentang UMKM yang ada di Kabupaten Blitar, yaitu salah satunya adalah batik. Berikut ini videonya untuk Anda. Keberadaan usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus bertambah dan berkembang pesat. Keberadaan usaha mikro ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar sehingga berdampak pada menurunnya angka pengangguran di wilayah Kabupaten Blitar. Salah satu peluang usaha mikro yang cukup diminati masyarakat yaitu batik. Beragam budaya dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Blitar dituangkan pada selembar kain berupa motif-motif batik nan anggun dan cantik. Secara langsung bahwa usaha mikro ini akan memperoleh kualitas promosi yang luar biasa, tidak hanya di seantero Blitar, tapi bahkan secara regional bahkan nasional. Ini akan menjadikan usaha mikro produk-produknya ini dikenal secara nasional, sehingga akan mendorong produk ini terus untuk meningkatkan produksinya dan tentu meningkatkan kualitasnya. Mengetahui begitu banyak pengusaha batik di wilayahnya, pemerintah Kabupaten Blitar pun tak tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka membantu pertumbuhan usaha batik tersebut, salah satunya melalui Asosiasi Batik. Para pengrajin batik itu memang sudah tergabung dalam Asosiasi Batik yang pembinaannya juga kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar selalu mendampingi Asosiasi Batik untuk meningkatkan berkembangnya batik Kabupaten Blitar. Hingga saat ini, keberadaan usaha mikro utamanya di wilayah Kabupaten Blitar memang terus mengalami peningkatan baik jumlah maupun kualitas hasil produksinya. Hal ini tentu menjadi harapan Pemkab Blitar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam membantu dan mendorong para pelaku UKM agar mampu meningkatkan kualitas produknya. Blitar memang punya potensi luar biasa. Di samping pertanian, peternakan, perkebunan, juga UMKM-nya, termasuk pariwisatanya. UMKM sendiri ini tumbuh pesat sekali. Potensi-potensi semacam ini harus terus kita dorong, kita dampingi, dan kita fasilitasi sehingga mereka betul-betul menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk Kabupaten Blitar. Makanya dengan jargon ayo bela dan beli produk Blitar, ya kita kompak bisa. Lalu apa dan bagaimana kelanjutan dari langkah Pemkab Blitar dalam membantu pertumbuhan usaha mikro? Mari kita simak dialog khusus hari ini bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar serta Asosiasi Batik. Baik, pemirsa, itulah tadi video mengenai kegiatan para anggota Asosiasi Batik yang ada di Kabupaten Blitar. Dan kebetulan sekali, sore ini kita sudah kedatangan ketuanya Asosiasi Batik Kabupaten Blitar, dan juga tidak lupa di sebelah saya ada Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Lis Setianingrum. Selamat sore, Ibu Lis. Selamat sore. Tambah cantik setelah kita nggak ketemu dari beberapa bulan sebelumnya ya. Luar biasa. Di sebelah ada Ibu Lis, seperti yang saya katakan tadi, ada Ketua Asosiasi Batik Kabupaten Blitar, Ibu Siti Zakiatun. Selamat sore Ibu Zakia. Ibu Zakia ya? Ya, sore. Baik, sama cantiknya loh sama Ibu Lis hari ini ya. Luar biasa. Kalau tadi kita sudah melihat video yang mengenai kegiatan anggota Asosiasi Batik dan juga tentunya perkembangan usaha mikro di Kabupaten Blitar ini sudah cukup pesat begitu ya Ibu Lis ya. Kalau boleh saya tahu, dari terakhir kita berjumpa di beberapa bulan sebelumnya,
Bagaimana progres usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Blitar untuk saat ini, Bu Lis? Iya, sama seperti beberapa bulan yang lalu kita ketemu, Mbak. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Blitar melalui Dinas Koperasi kita terus memajukan, mengembangkan usaha mikro yang ada di Kabupaten Blitar. Dari sekitar 2.500 lebih para pelaku usaha mikro, ya, yang terdiri dari usaha makanan minuman, mungkin usaha kuliner, usaha jasa, ataupun usaha-usaha kerajinan, ya, seperti batik yang saat ini berada di tengah-tengah kita. Iya, betul. Itu kita terus melakukan pembinaan, memberikan pendampingan dan memberikan fasilitas terhadap para pelaku usaha mikro untuk terus meningkatkan usahanya, sehingga kami berharap dari apa pemerintah yang kami lakukan itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Betul. Ada 200 pelaku usaha, ya Ibu ya? 2.500 2.500 lebih ya? Iya. Baik, dari sekian ribu pelaku usaha, kenapa sih memilih usaha di Kabupaten Blitar? Mungkin potensi apa sih yang lebih mendukung dengan adanya usaha mereka ini di Kabupaten Blitar, Ibu? Iya. Melihat dari usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Blitar, itu sesuai dengan mereka menggali potensi yang ada, sesuai dengan peluang yang ada juga, Mbak. Seperti batik, ya. Batik itu merupakan budaya yang ada di Indonesia yang harus kita uri-uri, kita kembangkan. Betul. Ya. Nah, dengan potensi atau peluang yang ada seperti itu, teman-teman yang para pelaku usaha di Kabupaten Blitar ingin terus mengembangkan batik, mengimbangi atau kita berdaya saing terhadap kabupaten-kabupaten yang lain. Oke. Ya, karena sekarang tidak hanya orang tua yang memakai batik, tetapi anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah sekarang sudah diwajibkan untuk memakai batik. Betul. Nah, kesempatan peluang seperti ini yang perlu ditangkap oleh para pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Blitar. Dan itu juga mungkin yang menjadi alasan kenapa hari ini Dinas Koperasi memperkenalkan batik begitu. Betul, ya, di dialog khusus. Oke, saya bergeser ke Ibu Zakia dulu. Ibu Zakia, kenapa sih memilih usaha batik selain untuk menguri-uri budaya atau kearifan lokal yang ada di negara kita ini memang ya? Iya. Pertama karena Kabupaten Blitar umumnya pada waktu itu pembatik masih sangat minim sekali. Oke. Dan di daerah saya pun belum ada sama sekali. Jadi akhirnya mungkin saya ambil ini saya yang tepat gitu. Jadi akhirnya dan juga peluang yang tepat gitu. Dan juga kalau kain itu ditimbun istilahnya beberapa bulan atau beberapa nggak ada busuknya. Jadi kita aman-aman saja. Baik. Nah, kalau ini dengar-dengar dari pengusaha makanan minuman yang ada di Kabupaten Blitar, mereka memilih usaha tersebut karena ketersediaan bahan bakunya ada, begitu ya, Bu? Ya. Kalau untuk usaha batik sendiri, bahan-bahan yang diperlukan tersedia di Kabupaten Blitar, Ibu? Untuk saat ini karena ya memang untuk produksi kainnya sendiri itu kan di Blitar tidak ada, jadi kita ngambilnya di Malang dan juga di Solo. Baik, oke. Nah, ini jadi perhatian khusus ya mungkin bagi pemerintah Kabupaten Blitar, utamanya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Bagaimana Bu Lis terhadap mungkin kalau misalkan ada kesulitan mencari bahan-bahan begitu, apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi? Kami menghimbau kepada para pelaku usaha batik, khususnya di Asosiasi Batik ini, untuk membuat satu lembaga yang dilegalkan, yaitu koperasi. Harapan kami dengan adanya koperasi batik ini nanti bahan baku itu bisa tersedia dengan harga yang lebih murah lagi. Karena apa? Kalau teman-teman pelaku pengrajin batik itu membeli bahan baku tidak dengan secara bersama-sama, itu tentunya harga akan lebih mahal jatuhnya. Tetapi kami berharap dengan adanya koperasi ini nanti yang akan menyediakan bahan baku, baik itu kain berupa kain atau bahan-bahan yang lainnya, misalnya cat pewarna yang
kemudian lilinnya macam-macam itu disediakan di koperasi, sehingga teman-teman para pengrajin itu akan selain dekat, selain lebih mudah, mereka harga juga akan lebih murah. Baik. Mungkin selain batik, kira-kira yang di Kabupaten Blitar ini berpotensi mendirikan usaha apa aja sih, Ibu? Banyak, Mbak. Ya, seperti selain kerajinan, kalau sekarang ini kuliner ya yang barangkali itu digemari para konsumen, karena kita tahu sekarang ini kuliner lagi marak di mana-mana, itu mulai berkembang ya. Nah, itu juga saya rasa peluang usaha yang sangat bagus bagi para masyarakat Kabupaten Blitar untuk bisa menambah ekonominya. Selain itu mungkin juga kerajinan-kerajinan ya yang barangkali kita punya potensi, punya wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Tentunya bisa, kalau kerajinan bisa digunakan untuk oleh-oleh souvenir ya, gitu souvenir, ya. oleh-oleh seperti itu. Oke, kalau berbicara mengenai asosiasi batik ini yang membentuk para pengrajin batik yang ada di Kabupaten Blitar sendiri atau memang dari Dinas Koperasi, Bu? Para pengrajin batik sendiri, yang mereka memang dirasa barangkali perlu suatu organisasi gitu ya, Bu Zaiki ya. Sehingga kami dari Dinas Koperasi hanya memberikan mendorong, mendukung untuk memfasilitasi bagaimana asosiasi ini bisa terbentuk dan berlanjut. Karena kalau hanya terbentuk saja, kemudian tidak ada kelanjutannya, progres ke depannya, kemudian program-programnya tidak ada, kan percuma. Iya, ya. betul. Sehingga kami selalu mendorong terhadap teman-teman asosiasi ini, apa selanjutnya, ini programnya apa ya. Kita juga memberikan pembinaan, barangkali kita juga ada mendukung terhadap mereka, seperti kalau kita mengadakan pelatihan-pelatihan membatik terhadap para pelaku usaha batik yang masih awal, pemula ya, itu kita juga teman-teman asosiasi ini yang nantinya menjadi narasumber untuk memberikan ilmunya ya kepada para pemula pengrajin batik. Oke, ini saya sudah mulai penasaran mengenai asosiasi batik. Mungkin nanti di segmen selanjutnya Ibu Zakia kita bahas kapan berdirinya, lalu apa yang menjadi faktor berdirinya asosiasi ini ya Ibu Zakia. Pemirsa, kita akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Musim penghujan yang seperti ini rawan terhadap berkembangnya serangan nyamuk demam berdarah. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat dengan cara menutup, mengubur, dan menguras. Menutup tempat-tempat air, genang-genang air itu kita tutup, kemudian juga menguras bak-bak air secara rutin, dan kemudian mengubur barang-barang bekas. Dan tentunya kita cermati terus ya tempat-tempat kubangan air yang biasanya tempat itu malah justru air yang jernih menjadi sarangnya jentik demam berdarah. Ya benar yang disampaikan Bapak Bupati, kita harus waspada serangan demam berdarah. Ingat tanda-tanda terjangkit DBD. Seseorang mengalami gejala panas hingga mengeluarkan bintik-bintik dari lengan hingga sekujur tubuhnya. Dan jika mengalami demikian, segera saja membawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Jangan biarkan demam terlalu lama, karena dapat mengakibatkan terlambat untuk ditolong. Saya Rianto, Bupati Blitar, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Blitar untuk menyemarakan Hari Jadi Blitar yang ke-694. Lihat jadwalnya. Dan jangan lupa saksikan puncak hari jadi pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalang Ki Anom Suroto dengan bintang tamu Lucy Brahman, Jok Litik, Jok Klutuk.
Ayo bersama-sama saksikan pagelaran wayang kulit di alun-alun Kanigoro. Pemkot Kediri kembali memanggil insan kreatif dan spektakuler untuk kembali berkarya dalam event Pawai Kendaraan Hias 2018. Ayo, ikuti Pawai Kendaraan Hias yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 September 2018 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rebut trofi Wali Kota Kediri serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran mulai saat ini sampai 30 Agustus 2018 di kantor Disbud Parpora Kota Kediri. Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja pelajar, sangat memprihatinkan dan harus dicegah. Saya, Marinis Widodo, Wakil Bupati Blitar, sekaligus Ketua Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN Kabupaten Blitar, mengajak seluruh lapisan masyarakat dan kalangan remaja pelajar di Kabupaten Blitar, mari bersama-sama cegah penggunaan dan peredaran narkoba, karena dampak narkoba merusak generasi bangsa. Ayo stop dan berantas narkoba. Ada 3 kelompok yang perlu diperhatikan. Kelompok ini adalah para pelajar TK sampai mahasiswa. Kedua adalah kelompok pengguna, bisa pelajar, bisa orang umum, dan dewasa. Kelompok ketiga adalah pengedar maupun bandar itu sendiri. Kami sebagai Kepala BNN Blitar, mari kita sama-sama perang melawan narkoba apapun bentuknya, sehingga Blitar ini adalah yang bersih dari peredaran narkoba. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Khusus sore ini dan saya masih ditemani oleh 2 orang narasumber yang luar biasa dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dan juga Asosiasi Batik Kabupaten Blitar. Baik pemirsa, langsung saja saya bergeser ke Ibu Zakia dulu ya Bu Lisya, mengenai Asosiasi Batik. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Ibu Zakia mendirikan Asosiasi Batik, atau mungkin karena jumlah pengrajin batiknya banyak atau bagaimana sih Bu? Karena Kabupaten Blitar itu berdirinya pembatik itu masih sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi kita ketemu itu di tahun 2015. Itu sama-sama perajin dan kayaknya perlu deh kalau kita setiap 1 bulan ketemu untuk sharing seperti apa batik teman-teman, dan supaya intinya biar tahu kelemahannya itu apa, supaya kalau ada kendala-kendala teman-teman itu ada yang sharing istilahnya, seperti itu, saling belajar gitu. Jadi teman saya bisa membatik sebagus ini, apa sih rahasianya, berbagi-bagi gitu. Teman saya, kenapa punya kamu kok masih seperti ini, kita bahas bareng-bareng kenapa gitu. Biasanya seperti itu. Oke, tepatnya berdiri sejak kapan sih Bu? 2015. 2015. Ya. Bagaimana mengumpulkan para pengrajin batik yang ada di Kabupaten Blitar? Kita tahu bahwasanya Kabupaten Blitar kan luas begitu kan ya Bu ya. Bagaimana mempertemukan mereka semua? Awalnya kita dipertemukan di pelatihan waktu itu di Solo, kemudian sepulang dari itu kita dikasih PR sama Bu Kepala Dinasnya. Mbak, ini nanti sepulang dari Jogja, saya mohon untuk teman-teman berkumpul, entah di mana kumpulnya, mohon untuk membentuk asosiasi supaya nanti teman-teman itu enak komunikasinya, seperti itu. Jadi akhirnya dengan tanpa Bapak Ibu Dinas, kita semua ngumpul karena sudah punya kontaknya masing-masing. Semua teman yang diberangkatkan untuk belajar itu tadi dari se-Kabupaten Blitar, waktu itu masih ada 5 perajin. Waktu itu tahun 2015 itu masih ada 5 grup atau 5 kelompok. Maka dari itu kita di 5 kelompok itu kita berkumpul di tengah-tengah, kemudian membahas mendirikan asosiasi tersebut. Luar biasa, ini perjalanannya berarti cukup panjang begitu ya. Kalau Bu Li sendiri atau dari Dinas Koperasi,
begitu mengetahui ada asosiasi batik nih di Kabupaten Blitar, bagaimana ini tanggapannya Ibu? Tentunya kami sangat senang Mbak dengan adanya organisasi yang sudah terwadai teman-teman pengrajin batik. Kami sangat mendukung para pengrajin batik melalui asosiasi, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu masih kurang bagi kami. Karena dengan hanya kalau asosiasi tanpa ada legalitas lembaga yang kuat, itu masih kurang. Sehingga kami berharap untuk teman-teman asosiasi ini membuat satu lembaga yang kuat, bisa diwadahi, yaitu koperasi. Dan ini masih proses ya, teman-teman sudah mulai melaksanakan, kemudian ini masih proses. Kami berharap secepat mungkin proses itu bisa terwujud untuk berdiri koperasi batik di Kabupaten Blitar. Baik, luar biasa. Baik pemirsa, dari pembahasan kita dari segmen awal ini sangat menarik sekali mengenai batik yang ada di Kabupaten Blitar. Dan untuk pemirsa di rumah, saya buka kesempatan bagi Anda yang ingin mungkin tanya-tanya bagaimana batik di Kabupaten Blitar, atau ingin tahu caranya membatik begitu ya ke Ibu Zakia. Anda bisa bergabung bersama kami sore ini pemirsa via telepon di 0354 4544 4257. Sekali lagi di 0354 4544 4257. Masih kita tunggu pemirsa. Lanjut ke Ibu Zakia. Sampai saat ini sudah ada berapa anggota Ibu Zakia? Di Batik Zakia saat ini sudah mempunyai perajin sebanyak 15. Oke, 15 berarti terbagi. Oke, kita ada telepon. Kita terima dulu ya Ibu Zakia dan Ibu Lis. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Saya Alfariha dari Trenggalek. Oh, dari Mau Trenggalek. tanya ke Ibu Lis. Begini Bu, bagaimana sejauh ini yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar membantu pelaku UKM dalam memperkenalkan produk unggulan di daerah? Untuk Ibu Zaki, jenis dan motif batik apa yang Ibu buat dan pasarnya kemana saja? Baik, cukup ya Ibu ya? Baik, cukup. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami sore ini. Ini pertanyaannya cukup bagus. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi terhadap Asosiasi Batik, dan juga ini sudah penasaran dulu ini ya pemirsa di rumah tentang motif-motif yang ada di sini. Baik, Ibu Lis dulu, bagaimana Ibu ini? Terima kasih tadi ya Mbak yang ada di Trenggalek. Betul. Bahwa pertanyaannya adalah bagaimana Dinas Koperasi Usaha Mikro ini memperkenalkan produk-produk terhadap keluar mempromosikan. Tentunya dari Dinas Koperasi berbagai upaya kita lakukan melalui berbagai kegiatan event-event seperti pameran-pameran, baik itu pameran yang ada di daerah maupun yang ada di provinsi, bahkan tingkat nasional. Berbagai event pameran seperti itu kita ikuti dalam rangka mengenalkan produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Blitar. Selain itu, Bapak Bupati kita, Bapak Haji Rianto, itu memberikan jargon bahwa bela beli produk Kabupaten Blitar itu adalah untuk kita semua, sehingga apapun yang kita makan ya, kita konsumsi, apapun yang kita pakai, batik khususnya, itu jangan memilih atau membeli batik yang lain, beli batik Kabupaten Blitar. Karyanya sendiri begitu ya Bu ya, dan ini juga merupakan bentuk perhatian pemerintah begitu ya? Betul, terhadap para masyarakat, khususnya pelaku usaha batik. Oke, lanjut ke Ibu Zakia. Ibu Zakia, tadi ada 15 kelompok begitu ya? Bukan, 15 pembatik. 15 pembatik sampai saat ini ya Bu ya? Perajin. Kelompoknya 11 dari asosiasi. Itu dari mana aja Ibu? Dari masing-masing kecamatan, tapi nggak semuanya kecamatan. Dari ada yang dari Mendosari, dari Gandusari, itu kecamatan. Ada lagi yang dari Nglego,
dekatnya dari Candi Penataran. Saya sendiri dari Kesamben paling ujung, dari ada semua ya Bu ya. Yang lainnya itu yang ada di Kanigoro sendiri di kotanya Kabupaten Blitar. Oke, kita masih bahas tentang binaan dari Dinas Koperasi dan juga tentang asosiasi. Untuk motifnya sabar dulu ya Mbak yang di Trenggalek, karena saya juga sudah penasaran sekali sebenarnya. Ibu Zakia, tadi sudah dikatakan oleh Bu Lis bahwasanya sudah banyak pelatihan, binaan dan juga pameran yang diselenggarakan begitu ya. Kalau dari Asosiasi Batik sendiri, kegiatan apa yang sudah dilakukan Ibu untuk mempromosikan batik khususnya? Kita melalui web mungkin ya, kita melalui online. Oke, kita terima telepon dulu mungkin Ibu. Oh gitu, Maaf saya potong ya Bu ya. Oke. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Ibu. Dengan siapa di mana? Ini dari Bu Siti di Ngoro Jombang. Oke, Ibu dari Jombang jauh-jauh loh ini ya. Silakan pertanyaannya Ibu. Gini Mbak, ini kan lihat dialog UKM dari Kabupaten Blitar nggih di JTV. Saya itu sangat tertarik sekali dengan batik khas Blitar buatannya Ibu Zaki. Nah, ini saya mau tanya pada Bu Zaki, kualitasnya seperti apa nggih Bu? Apakah luntur atau enggak? Terus sistem penjualannya seperti apa? Terus kapan-kapan kalau misalkan main ke Blitar, bolehlah main ke Bu Zaki, pengen beli produk batik khas Blitarnya Bu Zaki. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak sudah bergabung bersama kita sore hari ini di Dialog Khusus. Ini pertanyaannya untuk Ibu Zaki. Tadi mungkin pertanyaan terakhir, kalau misalkan main ke Blitar boleh dong beli atau mungkin belajar membatik ya? Boleh, sangat senang. Oke, monggo silakan dijawab dulu pertanyaannya Ibu. Iya, untuk batik motif ya yang ditanyakan. Motif-motif khas Kabupaten Blitar itu kalau sekarang itu kita semuanya dari masing-masing perajin itu mengangkat kearifan lokal. Jadi cerita dari Blitar, mulai dari babatnya tanah Blitar, dari arah Candi Penataran sampai dengan Gandusari, dan yang paling akhir itu di Padepokan Eyang Jugo. Nah, saya pas kebetulan di Padepokan Eyang Jugo. Nah, rumah saya dekat dengan Padepokan Eyang Jugo. Nah, kenapa kok saya mengangkat Padepokan Eyang Jugo? Karena di daerah saya itu ada Padepokan Eyang Jugo yang di situ dulu Mbah Jugo itu namanya Mbah Zakaria kedua, itu dari keturunannya Pangeran Diponegoro, dari keturunannya siapa? Dari prajuritnya pahlawan Diponegoro. Nah, di situ beliaunya hanya tempat pesanggerahan saja, istilahnya di situ dikala hidupnya di sana. Kemudian beliau wasiat apabila meninggal nanti dimakamkan di Gunung Kawi. Nah, saya mengambil, kenapa kok mengambil itu? Nah, batik-batik saya ini aneh atau unik ya. Nah, saya pertama kali mengangkat kearifan lokal itu saya mempunyai motif satu ini saja. Batik satu ini yang ada tapak kakinya. Mungkin ada namanya nggak Bu itu? Iya, namanya Sinabdo. Nah, Sinabdo. Batik saya yang satu ini namanya Sinabdo dan ini ada tapak kakinya. Saya juga heran ketika saya berproduksi ini, salah satu pembatik itu pasti ngomongnya kok aneh dan gimana ya, mencibir, istilahnya seperti itu. Tapi saya juga heran, kenapa ketika saya berproduksi ini, berapapun saya produksi pasti laku. Saya juga heran dengan diri saya, dengan batik-batik ini gitu. Nah, makanya saya ngomong sama teman-teman saya, nggak apa-apa ya aku tetap produksi yang ada kakinya itu. Ya nggak apa-apa gitu. Sudah jadi keunikan tersendiri begitu ya Bu ya. Makanya ini ada candi penatarannya juga. Ada candi penatarannya juga, iya. Kaki Eyang Jugo ini yang mungkin yang jadi khasnya ya Bu ya. Kadang orang juga ngomong wong batik kok ada kakinya, estetikanya di mana dan seterusnya gitu. Tapi ketika saya bercerita itu orang pasti mendengarkan dan oh ternyata seperti itu. Dan juga yang ada di sebelah situ itu juga ada kakinya kecil-kecil. Itu sama, motif yang ada di dalam sini sama, karena
di Padepokan Eyang Jugo itu ada salah satu tanaman yang di situ namanya Dewandaru. Konon katanya itu menjadi obat gitu. Nah, Dewandaru itu yang seperti ini, yang bunganya buahnya seperti ini nih, asam-asam gimana gitu. Nah, itu juga ditanamkan di Gunung Kawi. Nah, memang jadi khasnya Mbah Jugo itu apa Dewandaru itu. Nah, ketika seperti itu, ini batik yang pokok motifnya semua namanya sinabdo, ada sinabdo asri, sinabdo asli, sinabdo penny dan seterusnya, itu macam-macam. Semuanya di dalamnya ada Dewandaru, ada bentisnya, juga pasti ada tapak kakinya gitu. Oke, jadi ada cerita tentang itu tadi ya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Ibu Zaki. Ini sangat menarik cerita tentang motif dari batiknya Ibu Zaki ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Dialog khusus masih akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemkot Kediri kembali memanggil insan kreatif dan spektakuler untuk kembali berkarya dalam event Pawai Kendaraan Hias 2018. Ayo, ikuti Pawai Kendaraan Hias yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 September 2018 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rebut trofi Wali Kota Kediri serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran mulai saat ini sampai 30 Agustus 2018 di kantor Disbud Parpora Kota Kediri. Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja pelajar, sangat memprihatinkan dan harus dicegah. Saya, Marinis Widodo, Bupati Blitar, sekaligus Ketua Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN Kabupaten Blitar, mengajak seluruh lapisan masyarakat dan kalangan remaja pelajar di Kabupaten Blitar, mari bersama-sama cegah penggunaan dan peredaran narkoba, karena dampak narkoba merusak generasi bangsa. Ayo stop dan berantas narkoba. Ada 3 kelompok yang perlu diperhatikan. Kelompok ini adalah para pelajar TK sampai mahasiswa. Kedua adalah kelompok pengguna, bisa pelajar, bisa orang umum, dan dewasa. Kelompok ketiga adalah pengedar maupun bandar itu sendiri. Kami sebagai Kepala BNN Blitar, mari kita sama-sama perang melawan narkoba apapun bentuknya, sehingga Blitar ini adalah yang bersih dari peredaran narkoba. Musim penghujan yang seperti ini rawan terhadap berkembangnya serangan nyamuk demam berdarah. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat dengan cara menutup, mengubur, dan menguras. Menutup tempat-tempat air, genang-genang air itu kita tutup, kemudian juga menguras bak-bak air secara rutin, dan kemudian mengubur barang-barang bekas. Dan tentunya kita cermati terus ya, tempat-tempat kubangan air yang biasanya tempat itu malah justru air yang jernih menjadi sarangnya jentik demam berdarah. Ya benar yang disampaikan Bapak Bupati, kita harus waspada serangan demam berdarah. Ingat tanda-tanda terjangkit DBD. Seseorang mengalami gejala panas hingga mengeluarkan bintik-bintik dari lengan hingga sekujur tubuhnya. Dan jika mengalami demikian, segera saja membawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Jangan biarkan demam terlalu lama, karena dapat mengakibatkan terlambat untuk ditolong. Saya Rianto, Bupati Blitar, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Blitar untuk menyemarakan Hari Jadi Blitar yang ke-694. Lihat jadwalnya. Dan jangan lupa
Saksikan puncak hari jadi pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalang Ki Anom Suroto dengan bintang tamu Lucy Brahman, Jok Litik, Jok Klutuk. Ayo bersama-sama saksikan pagelaran wayang kulit di alun-alun Kanigoro. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan dialog khusus sore hari ini, dan untuk pemirsa di rumah masih saya buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Silahkan Anda bertanya-tanya seputar batik, dan mungkin kalau Anda ingin mencoba atau membeli batik khas Blitar, silahkan bergabung bersama kami via telepon di 0354 4544 257. Sekali lagi saya ulang di 0354 4544 4257. Bu Zakia, tadi masih ada satu pertanyaan yang belum sempat kejawab, ini mengenai kualitas dari batik di Kabupaten Blitar. Luntur nggak sih lalu pemasarannya? Oke, ada telepon, kita terima dulu. Halo, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Iya, selamat sore, dengan siapa di mana, Bapak? Ini dengan Pak Sunarto. Saya kan lagi nyetel JTV nih, Mbak. Iya, Pak Sunarto. Monggo pertanyaannya, Pak. Kelihatannya ada dialog batik yang bagus-bagus ya dari ibu-ibu Blitar. Cuma nanya aja, apakah ibu-ibu ini dengan pengrajin batik ini harganya itu kalau per meter apa kalau sudah jadi baju ya Mbak ya? Atau mungkin kalau misalnya beli banyak gitu dapat diskon apa tidak gitu. Oke. Pak Sunarto ini dari Kerenceng. Baik. Oke, terima kasih Pak Sunarto sudah bergabung. Ini pertanyaan menarik sekali ya ini ya. Oke, mungkin dijawab dulu pertanyaan dari pemirsa di rumah. Ibu Zakia, tadi ada luntur nggak sih batik-batik di Kabupaten Blitar? Pemasarannya sudah sampai mana? Dan terakhir ada juga lagi harganya mahal nggak sih? Monggo silakan Ibu. Alhamdulillah untuk kualitas batik saya sendiri juga pakai Mbak. Jadi biasa kalau saya habis produksi berapa gitu, ketemu temen, aku kepingin pakai baju baru gitu ya. Itu saya bikin batik saya sendiri, alhamdulillah tidak luntur. Dan alhamdulillah juga konsumen-konsumen saya dari guru-guru atau dari siapa saja yang make, yang fashion itu kalau masalah luntur belum pernah saya dikomplain. Mungkin dari situ malah ada yang kemarin itu balik pesan lagi. Jadi baru saja pesan 250 tahun kemarin, tahun berikutnya pesan lagi tanpa ketemu dengan saya dan tanpa pergi ke rumah saya, hanya telepon saja. Mbak, beli saya bikinkan lagi yang seperti dulu 150 lagi ya, gitu ya. Potong ya. Intinya dengan mungkin dengan tidak luntur dan seterusnya, itu kualitas yang bagus itu tadi menjadi langganan gitu. Baik, berarti sudah bisa dipastikan bahwasanya batiknya Bu Zakia ini kualitasnya sangat bagus. Iya. Untuk harganya? Untuk harga untuk batik cap ini berkisar antara 100 sampai dengan 150. Kemudian untuk batik tulis itu di atas 200, Mbak. 200 sampai dengan melihat kerumitannya gitu. Baik, nah itu tadi Pak Sunarto, harganya sudah disampaikan oleh Bu Zakia. Monggo silahkan Anda langsung saja ke Blitar atau bisa langsung temui Bu Zakia ya, Bu ya. Oke. Bu Lis, dengar-dengar ini beberapa hari yang lalu Asosiasi Batik bersama Dinas Koperasi pergi ke Jogja. Betul, Mbak. Apa itu Bu kegiatannya, Bu? Jadi beberapa waktu yang lalu kami selama 5 hari ya, bersama teman-teman asosiasi dan teman-teman pengrajin batik yang ada di Kabupaten Blitar, sejumlah 40 orang, itu kita ajak untuk pelatihan atau bimbingan teknis ke Balai Besar Kerajinan Batik di Yogyakarta. Di sana teman-teman itu menimba ilmu karena fasilitasnya juga lengkap. Kemudian mentor-mentornya atau narasumbernya itu juga sangat
open ya. Apapun yang teman-teman itu tanyakan itu selalu terjawab dengan sangat puas. Nah, mereka belajar selama 5 hari, bahkan 5 hari itu rasanya menurut teman-teman tidak cukup, Mbak. Sehingga malam hari pun mereka itu minta diberikan PR, tidak tidur. Kadang sampai jam 3 malam itu baru selesai mengerjakan PR, baru tidur. Nanti pagi itu mereka jam 7:30 sudah berada di balai lagi untuk mengikuti pelatihan sampai dengan jam 5 sore. Luar biasa begitu semangatnya pengurus bakti Kabupaten Makanya Blitar kami ya. yang ada di Dinas Koperasi itu sampai rasanya ini kita ndak kita berdosa sekali kalau kita tidak ikut mendukung, memfasilitasi para pengrajin batik. Iya, betul. Nah, ini selama 5 hari materi apa saja yang diberikan, Ibu Alis? Jadi ada 2 kelompok. Ada 40 orang itu, yang 20 orang itu kita berikan materi terkait dengan desain ya, desain. Bagaimana desain membatik, karena selama ini pola-pola teman-teman batik, teman-teman pengrajin itu polanya belum bisa untuk membuat pola yang memang bagus untuk dijadikan satu baju begitu. Kemudian materi yang kedua adalah batik cap. Nah, mereka belajar bagaimana membatik cap itu yang bagus. Nah, karena tuntutan konsumen sekarang dengan murah tetapi bagus ya, kualitasnya bagus tetapi murah. Nah, ini terjawab dengan adanya batik cap. Kalau batik tulis karena kerumitannya luar biasa, Mbak. Saya dulu ini juga kenapa kok batiknya mahal. Begitu saya tuh melihat teman-teman itu mencanting, kemudian itu memberikan pewarnaan yang berkali-kali. Nah, itu ternyata saya baru paham. Lah kalau harganya itu cuma 300 segini itu ya murah berarti. Karena kalau batik tulis itu satu lembar itu tidak cukup hanya 2 hari 3 hari, Mbak. Bisa sampai 1 minggu bisa baru selesai. Jadi benar yang dikatakan Bu Zakia, sesuai dengan kerumitannya, begitu ya. Jadi teman-teman juga ada yang sampai harganya itu di atas 1 juta, bahkan 2,5 juta itu juga ada. Itu memang benar-benar di situ mempunyai nilai estetika maupun hasil yang luar karya yang luar biasa. Ya, sehingga ini kami sangat mendukung teman-teman itu. Ada beberapa teman-teman yang tidak mau beralih ke batik cap, mereka khusus batik tulis. Ada yang karena permintaan konsumen, ada juga yang batik cap. Ya. Jadi kita mengikuti permintaan konsumen. Baik, ini kegiatan semacam ini sudah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi berapa kali sih, Bu? Sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kita belajar dari evaluasi dari teman-teman pengrajin, permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti tahun kemarin kita memberangkatkan teman-teman asosiasi itu ke Balai Kerajinan Batik itu untuk belajar pewarnaan, baik itu warna sintetis maupun warna alami. Jadi karena apa? Waktu itu memang pewarnaan yang ada di batik Kabupaten Blitar itu kurang maksimal. Ya, sehingga kami perlu belajar lebih mendalam lagi terkait pewarnaan di Balai Besar Kerajinan Batik. Baik, kalau untuk Bu Zakia sendiri, apa sih yang sudah didapat selama ini dengan mengikuti kegiatan pelatihan seperti ini? Dari kegiatan pertama kemudian ke kegiatan selanjutnya, apakah sama materi yang didapatkan, Bu? Tidak, dan selalu berbeda-beda dan selalu menambah wawasan untuk pembatik-pembatik termasuk saya. Karena saya memang benar-benar awal untuk membatik, jadi bukan keturunan, Mbak. Jadi saya memang dari awal itu, awalnya kami dapat ilmu itu masih batik jumput ya. Jumputan itu saya geluti selama dari tahun 2012 sampai dengan 2015 baru kenal dengan batik tulis itu. Setelah itu kita belajar bersama-sama teman-teman dan juga kita selalu gelut dengan batik tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang ya ada hasilnya gitu, Mbak. Baik, nah ini selama ini dari kegiatan pelatihan-pelatihan ada yang sudah dipraktekkan mungkin, Bu, ke motif-motif yang batik di milik Ibu Zakia sendiri?
Pasti, tentu saja setiap langsung ya Bu ya. Setiap pulang dari Jogja apa yang kita dapat ya pasti kita selalu mempraktekkan ya. Seperti kemarin kita meminta untuk saya berapa bulan yang lalu itu mendapat pesanan untuk membikinkan batik yang gambarnya itu mulai dari sini sampai dengan belakang. Nah itu saya belum bisa buat, Mbak. Gimana ya caranya, karena saya bukan penjahit, jadi saya tidak bisa setiap saya bikin seperti ini jadinya juga tetap tidak di situ gitu. Iya, betul. Nah, terus kemarin kesempatan saya tanyakan ke balai seperti apa sih caranya, bagaimana sih seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang masih dalam proses pulang, masih dalam proses pencantingan, belum pewarnaan. Nanti hasilnya akan kita jahitkan. Apakah benar-benar itu ada di sebelah sini dan ada di belakang, itu belum ketemu, Mbak, seperti itu. Karena kita semua dari Kabupaten Blitar masih istilahnya, kalau istilah pembatik itu masih unyuk-unyuk, masih apa ya, masih perlu banyak pengembangan begitu ya. Pengembangan ilmu juga masih minim gitu. Kalau dibanding teman-teman yang dari pembatik-pembatik APBJ itu, waduh, kita masih sangat sangat minimalis, sangat minim banget gitu ilmunya gitu, Mbak. Baik, nanti setelah ini kita akan masih sharing kegiatan yang di Jogja itu ya, Bu Lis dan juga Ibu Zakia. Pemirsa, untuk segmen selanjutnya saya masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita sore hari ini via telepon di 0354 4544 257. Sekali lagi di 0354 4544 257. Kami masih akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Smart City adalah konsep kota cerdas atau pintar yang dirancang guna membantu masyarakat, terutama dalam upaya mengelola potensi sumber daya alam dan manusia dengan efisien. Melalui Smart City, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan mudah berbasis teknologi informasi yang dapat menyederhanakan dan mempermudah mendapatkan pelayanan dan informasi. Kabupaten Blitar merupakan salah satu dari 100 daerah di Indonesia yang masuk program Smart City. Untuk tercapainya program tersebut, pemerintah Kabupaten Blitar mengajak semua stakeholder harus bersinergi. Kabupaten Blitar harus bangkit dan percaya diri menjadi kabupaten smart. Smart dalam memberikan kecepatan, efisiensi, dan kenyamanan pelayanan publik, pengelolaan kota yang baik, kelayakan lingkungan sebagai tempat tinggal, kepintaran infrastruktur, dan serta keamanan jaringan jangka panjang, dengan tetap menyelesaikan potensi dan kearifan lokal. Melalui gerakan menuju 100 Smart City, mari kita wujudkan Smart City Kabupaten Blitar agar masyarakat semakin sejahtera, maju, dan berdaya saing. Kita kompak, bisa. Musim penghujan yang seperti ini rawan terhadap berkembangnya serangan nyamuk demam berdarah. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat dengan cara menutup, mengubur, dan menguras. Menutup tempat-tempat air, genang-genang air itu kita tutup, kemudian juga menguras bak-bak air secara rutin, dan kemudian mengubur barang-barang bekas. Dan tentunya kita cermati terus ya, tempat-tempat kubangan air yang biasanya tempat itu malah justru air yang jernih menjadi sarangnya jentik demam berdarah. Ya benar yang disampaikan Bapak Bupati, kita harus waspada serangan demam berdarah. Ingat tanda-tanda terjangkit DBD. Seseorang mengalami gejala panas hingga mengeluarkan bintik-bintik dari lengan hingga sekujur tubuhnya. Dan jika mengalami demikian, segera saja membawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Jangan biarkan demam terlalu lama, karena dapat mengakibatkan terlambat untuk ditolong. Saya Rianto, Bupati Blitar, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Blitar untuk menyemarakan Hari Jadi Blitar yang ke-694. Lihat jadwalnya.
Jangan lupa saksikan puncak hari jadi pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam Ki Anom Suroto dengan bintang tamu Lucy Brahman, Jok Litik, Jok Klutuk. Ayo bersama-sama saksikan pagelaran wayang kulit di alun-alun Kanigoro. Pemkot Kediri kembali memanggil insan kreatif dan spektakuler untuk kembali berkarya dalam event Pawai Kendaraan Hias 2018. Ayo, ikuti Pawai Kendaraan Hias yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 2 September 2018 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rebut trofi Wali Kota Kediri serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran mulai saat ini sampai 30 Agustus 2018 di kantor Disbud Parpora Kota Kediri. Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja pelajar, sangat memprihatinkan dan harus dicegah. Saya, Marinis Ribidodo, Wakil Bupati Blitar, sekaligus Ketua Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN Kabupaten Blitar, mengajak seluruh lapisan masyarakat dan kalangan remaja pelajar di Kabupaten Blitar, mari bersama-sama cegah penggunaan dan peredaran narkoba karena dampak narkoba merusak generasi bangsa. Ayo stop dan berantas narkoba. Ada 3 kelompok yang perlu diperhatikan. Kelompok ini adalah para pelajar TK sampai mahasiswa. Kedua adalah kelompok pengguna, bisa pelajar, bisa orang umum, dan dewasa. Kelompok ketiga adalah pengedar maupun bandar itu sendiri. Kami sebagai Kepala BNN Blitar, mari kita sama-sama perang melawan narkoba apapun bentuknya, sehingga Blitar ini adalah yang bersih dari peredaran narkoba. Kita selenggarakan di kantor kabupaten ya, seperti ini yang mau kita laksanakan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Blitar, juga dalam rangka Hari Koperasi kita menggelar pameran selama 3 hari untuk produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Blitar, khususnya batik juga ya. Kemudian ada event-event yang lain, kita selalu Hari Batik ya, seperti kemarin itu kita mengikuti acara Duta Batik. Duta Batik. Nah, ini teman-teman juga menggelar pameran batik. Nah, kemudian para fashion ya yang mengikuti Duta Batik itu menggunakan batik kami. Nah, sehingga dengan cara seperti itu batik kita akan lebih dikenal. Kemudian kita mengikutkan teman-teman pengrajin di event-event pameran tingkat provinsi maupun nasional ya. Dan khusus yang di provinsi dan nasional ini kami mewajibkan teman-teman itu membawa leaflet, kemudian kartu nama. Nah, itu yang barangkali seperti yang diceritakan tadi dari Bandung, dari Jakarta. Nah, itu melalui itu. Selain beberapa langkah tadi atau kegiatan mulai dari pelatihan dan juga pameran, sebenarnya ada banyak cara untuk mempromosikan produk unggulan yang ada di Kabupaten Blitar ya, Bu Lis ya, khususnya batik ini. Nah, ini saya ingin tanya ke Bu Lis sendiri. Bu Lis, kalau setiap tugas di pemerintahan kayak gitu, pakai batik khas Kabupaten Blitar atau enggak? Ini Mbak, karena kami sendiri merasa sebagai penggerak batik ya, kami menghimbau kemana-mana. Kalau saya pribadi ini tidak menggunakan batik Kabupaten Blitar, saya akan malu Mbak. Ya, sehingga seperti yang kami pakai saat ini juga ini batik Kabupaten Blitar. Di event-event apapun kalau kita memakai batik, selalu batik Kabupaten Blitar yang kita pakai. Dan Bapak Bupati juga memberikan edaran menghimbau kepada seluruh
PNS yang ada di Kabupaten Blitar ini untuk menggunakan batik Kabupaten Blitar. Ya. Kemudian bahkan direncanakan ini di setiap sekolahan-sekolahan nanti juga akan menggunakan batik khas Kabupaten Blitar. Jadi diwajibkan menggunakan batik khas. Betul, ya Bu ya? Iya. Oke. Ini juga Bupati Blitar, beliaunya Bapak Haji Rianto ini juga punya jargon kan ya, jargon khusus ayo, betul, bela dan beli produk Blitar. Mungkin juga itu yang menjadi salah satu dukungan pemerintah agar produk unggulan di Kabupaten Blitar itu meluas begitu ya, betul, Bu ya. Selanjutnya ada program apa sih dari Dinas Koperasi, Bu Lis? Ya. Kami juga ada program untuk pemberdayaan, jadi agar batik ini terus berkembang ya, karena sangat perlu teman-teman pengrajin ini mempunyai generasi-generasi yang baru untuk mengembangkan batik, sehingga kami ini tahun ini kita juga punya program untuk pelatihan bagi para pemula batik yang nantinya akan kita fasilitasi, kemudian juga bekerja sama dengan teman-teman asosiasi batik bisa memberikan ilmunya, pengetahuannya, keterampilannya terhadap para pemula pengrajin batik yang ada di Kabupaten Blitar, sehingga batik yang kita inginkan untuk terus berkembang itu akan bisa terlaksana. Luar biasa. Kalau dari asosiasi batik sendiri ada target mungkin Bu di tahun ini? Ya kalau dari kita semua kan selain job-job dari pemerintah ya, kita juga mencari-cari sendiri gitu. Mudah-mudahan untuk tahun depan itu pembuatan seragam PNS jatuh ke kita. Mudah-mudahan. Ya. Ada rencana mungkin Ibu menambah anggota untuk bergabung bersama asosiasi batik? Pasti ya. Tetap ada orang-orang yang tertarik ya. Dari hari ke hari itu pasti ada warga masyarakat yang memang dengan sendirinya datang ke rumah untuk melamar untuk jadi pembatik lah. Itu belum tentu kerasan, intinya seperti itu, melihat kerumitannya dan seterusnya. Tapi beberapa itu juga merasa nyaman untuk dibatik seperti itu. Jadi tetap terus ada penambahan orang untuk masuk di batik. Dan pastinya untuk di asosiasi batik harus kompak begitu ya? Seperti juga yang jargonnya Bupati Blitar lagi ini. Iya. Bu Lis, bisa disampaikan jargonnya yang satu ini? Kami memang sangat mendukung sekali ya jargon yang disampaikan oleh Bapak Bupati Blitar yang selalu didengung-dengungkan oleh teman-teman UKM, usaha para pelaku usaha, baik itu apapun jenis usaha mereka ya. Kami selalu menghimbau juga, dan jargon dari Bapak Bupati ini memang wajib kita sampaikan kepada, apalagi kesempatan seperti ini bagi kami kesempatan yang luar biasa untuk mempromosikan batik yang ada di Kabupaten Blitar sesuai dengan jargon Bapak Bupati, yaitu bela beli produk Kabupaten Blitar. Kurang kompak ini. Nanti ditutup dengan kita kompak pasti bisa. Kita ulang lagi bersama-sama. Saya juga ikut mempromosikan ini ya. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3 kita bela dan beli produk Blitar. Ayo. 3, 2, 1. Bela beli produk Kabupaten Blitar. Kurang kompak, satu kali lagi Bu Lis ya. Biar lebih semangat untuk menutup programnya hari ini ya. 1, 2, 3. Ayo bela beli produk Blitar. Kita kompak bisa. Luar biasa Ibu Lis dan juga Ibu Zakia, terima kasih sudah hadir di Dialog Khusus sore hari ini. Nanti semoga kita akan ada pertemuan lagi membahas perkembangan UKM yang ada di Kabupaten Blitar begitu ya. Pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda di Dialog Khusus episode hari ini, dan tentunya saya bersama kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.